Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Sam, waras, masya Allah. Ya ampun, ngopi dulu cuy. Sebelum kita ngoceh, kita ngopi dulu biar semangat. Teman Kaisam lagi sakit, sehat-sehat ya kalian, cepet sehat, diminum obatnya, waras, rosa lagi, amin. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan juga tentunya diberikan kekuatan sampai finish, diberikan kesabaran seluas samudra, amin. Teman Kaisam yang masih banyak hutangnya juga, yang masih kesulitan, ya berkelut dengan debt collector dan rentenir, semoga Allah mudahkan dalam membayar, amin. Oke, hari ini kita bahas apa? Jadi semalam itu ada yang telepon Kaisam ya, telepon Kaisam, Kaisam angkat dong teleponnya. Iya kenapa guys? Kaisam, kemarin itu saya itu habis gajian Kaisam, terus saya kan posisinya libur ya, dia ini lagi libur cuy waktu hari Minggu itu. Nah dia ini habis gajian semalamnya, nah gajinya tuh 5.000, yang 4.500 ini ditaruh di tas gendongnya, berniat mau dimasukin ke 7-Eleven duitnya. Nah jarak dari rumah ke 7-Eleven itu nggak sampai 15 menit kok kayak di Sam. Nah yang jadi pertanyaan, apakah di Hongkong itu ada barang gaib kayak Sam? Barang gaib apa cuy? Kayak Sam sampai mikir pusing ya. Barangkali roh halus kayak Sam atau tuyul ya kan? Kira-kira setan di Hongkong kayak gimana sih? Ada setan nggak sih di Hongkong? Aduh, kenapa kok bisa kamu itu mikir kalau misalkan uang kamu itu tiba-tiba lenyap? Ya tapi kayak Sam kayak masuk akal nggak masuk akal gitu. Loh kenapa? Ayo cerita. Kaisam jadi jiwa kepokersnya kan jadi keluar ya. Jadi ceritanya sih pekerja migran ini pamit mau pergi tuh libur ya kan. Pulangnya itu sudah di pulang itu ransel ya yang digendong. Nah itu udah diisi uang, dompetnya warna coklat. Nah terus ada jaket, ada apa namanya ya, ada barang-barang yang lainnya yang kayaknya nggak penuh-penuh amat ya Kaisam, masih cukup kok space-nya ya kan. Nah si pekerja migran ini menutup resletingnya itu di pojok semua cuy. Jadi kan kalau misalkan ada orang yang ngambil itu kan harus apa namanya dibukanya kan pasti akan kerasa ya. Nah keluar dari rumah ini di Junwan ya cuy ya di sana. Nah dia ini keluar, dia ini kan jalan ngampirin ke lampu merah untuk nyebrang ya. Nah pas nyebrang nggak tahu nih kenapa mata itu tertuju ke perempuannya itu pakai masker ya cuy ya. Terus umurnya sekitar 50 tahunan deh kayak Sam. Nah itu kayaknya sih bukan orang Hong Kong kayak Sam. Apakah mungkin orang Thailand? Ya kita maybe yes maybe no ya kan. Pokoknya pakai masker gitu. Terus ada yang mencurigakan kayak Sam. Saya tuh ngeliatin perempuan itu tuh lagi ngeluarin kayak lesi merah gitu ya kan. Pas ngeluarin lesi merah, dia ini mengeluarkan jadi dari lesinya itu sebuah benda katanya cuy. Ya kan jarak segini tuh cuy, pokoknya di depan itu kelihatan gitu kan. Nah dianya juga sama tuh, arahnya tuh mau nyebrang. Nah pas ngeluarin benda itu terus ditaruh di situ, ada sampingnya itu kayak ada pagar kayak Sam. Nah di situ cuma ya saya abaikan aja gitu karena saya mau fokus nyebrang. Nah begitu ijo ya udah saya jalan kayak Sam. Nah sesampainya nih pas nyebrang, saya itu mau naik ke jembatan gantung pas di MTR Taiwo Hau gitu ya cuy ya. Nah ini kan mau naik jembatan tuh, naik step pertama itu tuh jarak dari lampu merah itu tuh nggak ya pokoknya dari rumah ke 7-Eleven 15 menit ya kayak Sam. Nah pas tangga 1 ini kan pekerja migran ini naik ya cuy ya, utluk gitu kan. Terus tiba-tiba tuh kayaknya tuh suasana tuh hening gitu, sepi gitu, nggak ada orang yang tadinya itu pada turun ke bawah, nggak ada itu. Terus ya tapi ya nggak curiga gitu kan. Terus naik lagi ke tangga yang kedua, uclok gitu kan. Loh kok makin sepi ya, tapi ya santai aja gitu. Pas tangga ketiga ya kan, tok gitu cuy ya kan, dalam waktu yang nggak lama gitu. Nah tiba-tiba ingat kan perempuan yang tadi buka amplop yang ada lesinya. Nah kan tiba-tiba dia ada di belakang cuy. Jadi pas pekerja migran ini ada di step ketiga tangga naik, dia ada di tangga bawah. Terus ngomong,
your bag is open, katanya kayak gitu. Waduh, lagi ngituin mantra, your bag is open gitu. Kaget kan, langsung refleks kan, pakai bahasa Inggris ngomongnya. Terus pas dibuka, loh iya kok ngebuka ya kan, tapi tanpa mencurigai. Oh iya ya, thank you ya. Gimana sih cuy kalau kita ditegur ya, terus ada yang itu le pulang kok hoge, dan langsung kan kita tuh langsung tutup lagi. Oh ya, mkosai ya kan, thank you. Nah, tanpa menaruh curiga nih, tanpa mengecek barang-barangnya dulu nih, langsung di tutup lagi. Terus dia jalan sampai 7, pas dibuka dompetnya udah nggak ada. Ini kan mistik ya, magic. Siapa yang mengambil? Ini masih teka-teki, mbaknya juga sampai 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Ya kan, akhirnya loh kok hilang, ya kan, diingat-ingat. Mungkin pengaruhnya udah sadar kali ya dia ya. Pas diingat-ingat tuh kebayangnya tuh perempuan yang tadi itu yang pakai masker, yang ngeluarin, kok dia terus yang muncul dalam pemikirannya gitu ya kan. Mungkin efek magicnya sudah selesai nih ya. Loh, Kaisa mempercayai yang enggak, ini ya, buat seru-seruan aja ya, daripada kita nggak tahu gitu hilang kemana ya kan. Jadi cuy, resletingnya itu kan di paling pojokin banget ya kan. Kalau ada yang narik ke atas itu kan pasti akan kerasa ya kan. Nah, saat tas itu kebuka, itu resletingnya itu begini cuy, pas ngebukanya tuh di tengah-tengah gitu, kayak ada yang nyelerek gitu kan. Ih, merinding ya, kok bisa gitu ya kan. Akhirnya si pekerja migran ini aduh hilang kemana, sampai dia itu kembali lagi ya kan, jaraknya kan deket dari rumah ya. Terus sampai pulang lagi, kata dadanya, kenapa kamu tergesa-gesa? Saya hilang dompet katanya. Loh, termasuk duit yang tadi malam saya kasih? Iya katanya. Waduh, kamu di mana? Ya nggak tahu gitu. Ya mungkin kayak saya lupa di rumah. Akhirnya saya acak-adul lagi tuh rumah, nggak ada. Orang saya tuh bener-bener udah naruh kok. Ya udah, kamu sana ke polisi, kata majikannya ya kan. Jadi akhirnya lapor polisi di situ, Pak, saya kehilangan dompet saya warna coklat, di dalamnya ada KTP, ada kartu Hang Seng, ada apalagi tuh. Ya banyak lah, sama uangnya 4.500 Hong Kong dollar. Kata polisinya, sebelumnya kamu ketemu sama siapa? Teman-teman? No, katanya enggak. Dari jarak rumah ke sini kamu ketemu sama? Enggak. Cuma saya tuh ketemu sama perempuan yang pakai masker kayak gitu. Ya saya mencurigai itu, tapi nggak tahu gimana caranya dia ngambil gitu. Ya kan? Aduh pusing deh, kira-kira hilangnya kemana sih cuy, kok misteri kayak gini ya. Apa ada sih orang-orang kayak gini pakai sirup gitu ya. Aduh, emangnya dukun nih kayak Jusam yang ada di Indonesia. Kalian mempercaya nggak sih kalau misalkan di sini tuh ada barang-barang seperti itu? Aduh ya. Ya tapi sebagai muslim sih yang nggak mempercayai ya. Terus akhirnya gimana Mbak? Ya wis lah Kaisam, saya ikhlas aja lah, nanti insya Allah ganti. Iya ya, kalau kita masih bisa berpikir positif, ya udahlah, mungkin gaji itu Allah ganti yang lebih baik. Untungnya nih majikannya baik ya. Akhirnya karena kita buah jujur sama majikan, jadi majikannya itu ngomong, ya udah kamu butuh berapa untuk transfer ke Indonesia, dipinjamkan dari majikan ini, lebih dari bersyukur ya mbaknya ya. Nah, dia cerita seperti ini untuk kalian supaya kalian berhati-hati ya. Bahkan kita yang sudah ngati-ngati aja 15 menit aja bisa hilang gitu aja gitu ya kan. Iya, kalau misalkan itu sudah bukan milik kita, diambil lagi diambil lagi oleh Allah dengan cara seperti ini, ya kita ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kita sakit, nauzubillah min dzalik, daripada kita kecelakaan kerja, nauzubillah min dzalik ya kan. Maka dari itu, untuk membangun nilai positif di dalam diri, kalau misalkan kita diuji kehilangan uang, kita harus berpikir, oh iya daripada kita sakit, oh iya daripada ini, jadi tetap kita menjadi orang yang bersyukur. Sepakat? Oke, pembelajarannya apa? Pembelajarannya kalau misalkan kalian bawa uang nih ya, usahakan pulong itu ditaruh di depan kayak orang bawa baby tuh cuy ya. Kalau misalkan duitnya udah kita kirimkan, ya bolehlah kita taruh lagi di belakang ya. Kalau enggak, dompet itu taruh di tas kecil misah ya kan. Ya hati-hati aja deh, orang ini aja dia berpikirnya aman, tiba-tiba hilang kan. Aduh pusing deh Kaisam. Ini misteri nih, teka-teki kira-kira di mana sih, mungkin nggak sih jatuh ya kan. Kalau jatuh gimana caranya, atau mungkin Kaisam isinya padat mungkin, jadi dia nyelerak sendiri, tapi orang dia taruh selerakannya di pojok. Kaisam aja pusing. Ya udah deh, ambil pembelajarannya, hati-hati ya buat kalian semuanya, jaga baik-baik. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalian percaya nggak sih ada mistik? Ngeri, bye-bye.